pagi Bapak Ibu guru hebat. Berikut akan kami tayangkan praktek coaching dengan model Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, saat ini kita bertemu di sini untuk melakukan kegiatan coaching. Tapi sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada coach, di mana seorang coach apabila melakukan coaching harus menguasai beberapa kompetensi inti. Yang pertama adalah harus hadir sepenuhnya. Yang kedua, harus mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar kegiatan coaching berjalan dengan baik. Bagaimana, Pak Sony? Alhamdulillah, kompetensi yang Ibu sampaikan tadi sudah saya kuasai dengan baik. Semoga kegiatan coaching kali ini akan terlaksana dengan baik pula. Baik, Pak Sony, dipersilakan untuk melakukan coaching dimulai dari sekarang. Silakan. Baiklah, Nova. Sir, mohon maaf mengganggu waktu kamu. Begini, Nova. Saya dengar Nova ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat wilayah. Tapi saya lihat kok Nova kurang begitu semangat ya untuk mengikutinya. Kira-kira apa sih penyebabnya jika saya boleh tahu? Iya, Sir. Saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat wilayah. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Sir. Oh, begitu. Coba bisa jelaskan nggak kenapa Nova kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Ya, Sir. Karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Dulu waktu di SD, saya pernah mengikuti perlombaan yang sejenis. Tapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya, Sir. Oke, I see. Sorry, understand what you're feeling, Nova. Tapi ditunjuk untuk mewakili sekolah dan pidato bahasa Inggris itu tentu ada alasan kenapa kami menunjuk Nova. Karena Nova mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Nova, coba tell me, apa saja kemampuan Nova dalam belajar bahasa Inggris? Apa ya? Saya paling suka menghafal lagu-lagu bahasa Inggris. And then saya suka menonton film barat. Lebih seru. Selain itu, saya sering berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dengan teman-teman komunitas saya, Sir. Saya juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, that's good. Terbukti kan kemampuan kamu dalam bahasa Inggris. Menurut saya itu sudah jauh lebih dari cukup loh untuk mengikuti kegiatan ini. Kira-kira nih, apa rencana Nova agar lebih percaya diri dan meyakinkan untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Maybe my planning. Yang pertama, saya akan menemui Mem Mary sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggrisnya yang bagus. Kemudian saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, apalagi ya? Saya juga mungkin mencoba untuk berpidato di depan Mem Mary dan teman-teman. Hitung-hitung untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu itu, Sir. Yang pada saat perlombaan di SD saya kalah, Sir. Masih. Ternyata Nova sangat luar biasa ya. Dan saya yakin Nova mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah Nova sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Insya Allah, saya sudah percaya diri, Sir.
untuk bisa mengikuti lomba ini. Thank you so much, Sir, atas supportnya. My pleasure, Nova. Sir hopes persiapan lombanya berjalan dengan lancar dan Nova betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Next, ada nggak sih komitmen kamu terhadap lomba ini? Ada dong, Sir. My commitment. Saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Mary, juga dengan guru bahasa Inggris tempat saya les. Mudah-mudahan dengan usaha ini, saya bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama sekolah kita, Sir. Okay, sir, agree with your commitment. Semoga kamu jadi juara and good luck. Great. Thank you, Sir. You're welcome. Baik, Pak Sony, saya sudah mengamati tadi Pak Sony sudah melakukan coaching terhadap Nova dengan permasalahan Nova ini kurang percaya diri tampil mengikuti lomba dikarenakan di SD-nya pernah gagal sehingga merasa tidak percaya diri untuk tampil kembali. Dan berkat Bapak melakukan coaching tadi, saya dengar sendiri Nova sepertinya percaya diri sekarang. Pertanyaan saya untuk Nova, bagaimana perasaan Nova setelah di-coaching oleh Bapak Sony? Saya merasa lega dan lebih bersemangat untuk mengikuti perlombaan pidato nanti. Baik, terima kasih Nova. Untuk Pak Sony, bagaimana perasaan Pak Sony setelah melakukan coaching tadi Pak Sony? Alhamdulillah, coachingnya berjalan dengan lancar dan rupanya Nova sudah paham dengan potensi yang ada pada dirinya dan percaya akan tanggung jawabnya nanti akan berjalan dengan baik. Baik, dari pengamatan saya tadi, Pak Sony benar-benar telah menguasai kompetensi menjadi seorang coach. Yang pertama yaitu mampu hadir sepenuhnya untuk Nova, kemudian mendengarkan aktif saat Nova bercerita dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akhirnya coaching ini berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan coaching dari kami bertiga, Bapak Sony, Ibu Wiwi, dan Bu Sri Koko. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini akan kami tayangkan praktik coaching dengan model alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Baik, saat ini kita bertemu di sini untuk melakukan kegiatan coaching. Tapi sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal kepada coach. Untuk menjadi seorang coach, ada beberapa kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Di antaranya adalah pada kegiatan coaching, seorang coach harus mampu hadir sepenuhnya, mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar kegiatan coaching ini berjalan dengan baik. Bagaimana Bu Sri Kuku? Alhamdulillah, semua kompetensi yang tadi Bapak Sony sampaikan, insya Allah sudah saya kuasai dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan coaching pada hari ini dapat berjalan sesuai harapan. Luar biasa. Baik, Ibu Sri Kuku. Saya persilakan untuk melakukan coaching dimulai dari sekarang. Silakan. Bu Koko, lagi sibuk nggak? Saya perlu teman ngobrol nih. Nggak sibuk kok. Kenapa nih Bu Wiwi? Kelihatannya kok gelisah banget. Kelihatan banget ya Bu Kuku, saya gelisah. Kelihatan lah. Apalagi sampai ngajak ngobrol berdua kayak gini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh di coaching nih.
untuk persiapan pelaksanaan P5 yang kedua. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah, Bu Wiwi, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Wiwi dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar tentang konsep pelaksanaan kegiatan P5 yang temanya itu adalah kearifan lokal. Saya ingin pada saat pelaksanaan kegiatan P5 yang kedua nanti lebih meriah, tapi kok saya bingung ya Bu. Jadi Bu Wiwi ingin mendapatkan ide segar tentang konsep pelaksanaan kegiatan P5 yang temanya kearifan lokal, karena sekarang masih bingung terkait pelaksanaannya ya Bu. Iya Bu. Bu Wiwi bisa mendeskripsikan lebih jauh nggak ide-ide segar seperti apa yang Ibu maksud? Begini loh Bu, saya itu ingin pelaksanaan P5 konsepnya itu pagelaran seni. Ada hiburannya, budayanya, dan kulinernya. Dan keseluruhan itu dari kearifan lokal daerah DKI Jakarta. Tapi saya bingung Bu, karena pengetahuan saya minim terkait hiburan, budaya, dan kulinernya tersebut. Bu Wiwi bisa jelaskan lebih lanjut apalagi yang membuat Bu Wiwi bingung? Saya takut Bu, pada saat pementasan kemasannya kurang kekinian. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan kearifan lokal dari daerah DKI Jakarta? Dan apa yang bisa Ibu lakukan agar pementasannya lebih kekinian? Bisa mencari tahu dan mempelajari tentang kearifan lokal dari DKI Jakarta. Mungkin melalui YouTube. Wah, seru tuh Bu. Oke, sekarang rencana Bu Wiwi apa? Mungkin pertama saya mencari tahu melalui YouTube tentang kearifan lokal DKI Jakarta. Atau saya bisa datang langsung ke Kampung Betawi untuk mempelajari dan mewawancarai langsung orang Betawi di sana. Nah, Bu Wiwi mau mulai dari mana dulu? Saya akan mempelajari hiburannya terlebih dahulu. Ada rekan kerja yang bisa Ibu ajak untuk membantu Ibu? Siapa ya? Bu Erlina mungkin ya. Dia kan guru seni budaya. Saya akan minta ide segar terkait dengan pementasannya. Ada lagi hal-hal yang dapat Ibu lakukan untuk mendapatkan ide segar? Saya akan melibatkan murid agar kemasan dan kegiatan itu lebih kekinian, Bu. Wah, pasti meriah nih kegiatannya. Oke, sekarang target selesainya kapan nih? Saya pikir 1 minggu cukup, Bu, untuk saya bisa menyelesaikan ini, Bu. 1 minggu ya. Untuk mengetahui ada progres dalam 1 minggu, bagaimana? Nanti kita ngobrol lagi ya, Bu. 1 minggu nanti akan saya ceritakan progresnya. Baik deh, baiklah jika demikian. Sukses ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Wiwi setelah kita ngobrol saat ini? Saya merasa plong, Bu. Jadi saya sekarang jadi optimis dapat menyelesaikan hanya akan meriah dan sukses. Terima kasih Bu Kuku. Sama-sama Bu Wiwi. Saya tunggu minggu depan ya. Semangat Bu Wiwi. Semangat Bu Sri. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwi dan Ibu Sri Kuku yang sudah melakukan coaching dalam kegiatan kali ini. Menurut hasil pengamatan saya,
bahwa yang pertama tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach dalam persiapan proyek P5K. Dari identifikasi melalui alur Tirta tadi memberikan seorang coach memberikan pertanyaan yang luar biasa yang berbobot dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach itu sendiri. Jadi coach memberikan pertanyaan dengan menyadari akan potensi yang dimiliki oleh seorang coach untuk bagaimana bisa mengeksplorasi sebuah proyek di kelas. Kemudian dari rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik dirinya maupun tentang sumber belajar yang akan dipergunakan. Terakhir, sebagai tanggung jawab, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach. Dan ternyata membuat coach itu menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Sungguh sangat luar biasa. Sebagai penutup dalam sesi ini adalah coach tetap dalam kondisi presence ya. Nah, saya lihat kehadirannya penuh, ada eye contact, gesture, dan diksinya juga sudah sangat representatif. Bagaimana Bu Dewi setelah setelah mendapatkan coaching dari Bu Putri? Saya merasa lebih plong Pak Joni. Jadi saya juga optimis dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya juga yakin acaranya sangat meriah nanti dengan dibantu coaching saat ini oleh Bu Sri Kukuh. Terima kasih Pak Soni, Bu Sri. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tampilan dari kegiatan coaching pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini akan kami tayangkan praktik coaching dengan model alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baik, saat ini kita bertemu di sini untuk melakukan kegiatan coaching. Tapi sebelum melakukan kegiatan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada coach. Untuk menjadi seorang coach, ada beberapa kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Di antaranya adalah coach harus mampu hadir sepenuhnya, kemudian mampu mendengarkan dengan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot agar kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Ibu Wiwi selaku coach? Alhamdulillah kompetensi yang Ibu sampaikan tadi insya Allah sudah saya kuasai dengan baik. Semoga kegiatan coaching hari ini akan terlaksana dengan baik. Baik, Ibu Wiwi dipersilakan melakukan coaching dimulai dari sekarang. Silahkan. Selamat siang Ibu Wiwi. Selamat siang Pak Soni. Saya ingin berbicara dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk saya? Ada Pak, kira-kira 30 menit. Bisa kita gunakan untuk mendengarkan permasalahan yang Bapak alami. Silakan duduk Pak. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu Wiwi. Begini Bu, saya sudah membuat LTP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Saya juga sudah melakukan tes diagnostik dan memetakan kemampuan murid menjadi 3, yaitu kemampuan atas, sedang, dan bawah. Saya juga sudah melakukan tes gaya belajar dan memetakan murid dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembelajaran saya membedakan baik konten, proses, dan produk yang dihasilkan berdasarkan minat mereka. Anak visual, saya sarankan membuat post-test. Anak auditori membuat rekaman suara. Dan anak kinestetik membuat video.
semuanya dengan tema khas. Salahnya, beberapa anak kinestetik ini sampai sekarang belum juga membuat video, Bu. Oh, jadi itu permasalahan Pak Sony ya tentang anak kinestetik yang sampai sekarang belum mau membuat video. Oke, siap Pak. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Pak. Nah, Pak Sony, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Pak Sony dapatkan? Nah, tentunya saya ingin mendapatkan segar tentang murid saya yang kinestetik. Dalam hal ini mau membuat video pembelajaran, Bu. Karena saya tahu betul mereka mempunyai bakat dan potensi luar biasa yang harus mereka salurkan. Jadi Pak Sony ingin mendapatkan ide segar tentang murid Pak Sony yang kinestetik. Ini mau membuat video pembelajaran ya Pak? Iya, Bu, benar. Pak Sony bisa mendeskripsikan lebih jauh nih ide-ide segar seperti apa yang kira-kira Pak Sony maksud? Begini, Bu. Saya ingin pun murid-murid saya yang saya ajarkan mengajarkan tugas sesuai dengan minat dan potensi yang mereka punya. Sehingga saya dapat menggali potensi dan mengembangkannya melalui pekerjaan tugas dalam materi, aktivitas memenuhi kebutuhan. Menurut Pak Sony, apa sih sebabnya murid itu tidak mau membuat video, Pak? Sepertinya mereka malu atau mungkin tidak percaya diri kali ya, Bu, ya, berbicara di depan umum ataupun di depan kamera, Bu. Oke, sekarang apa rencana Pak Sony nih? Karena saya akan menjelaskan bahwa dalam pembuatan video bagi yang malu berbicara secara langsung, maka mereka dapat menulis materi aktivitas, memenuhi kebutuhan di layar TikTok atau aplikasi lainnya. Lalu mereka tampil hanya menunjuk-nunjuk ke arah tulisan tersebut. Dengan demikian, mereka dapat membuat video itu dengan bagus, juga materinya pun tersampaikan. Nah, jadi Pak Sony tadi sudah punya rencana anak-anak jika tidak mampu berbicara langsung di depan kamera, tinggal bikin saja tulisan-tulisan gitu ya Pak di TikTok gitu ya. Kemudian tangannya tinggal nunjuk-nunjuk, itu adalah materi dari aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, kira-kira nih siapa saja nih yang bisa membantu Pak Sony nih dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, saya akan minta tolong pada murid-murid yang dalam pemetaan saya sudah saya jadikan tutor sebaya, Bu, yaitu murid-murid dengan kemampuan tinggi. Dan menurut saya jika mereka belajar di depan kamera bersama teman-teman sekelasnya, mereka tidak malu dan pasti mereka percaya diri penuh, Bu. Iya, benar sekali Pak Sony. Wah, pasti kegiatan di kelas pembuatan video pembelajaran akan berjalan dengan baik dari rencana yang Bapak utarakan tadi. Kira-kira nih Pak Sony, kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini? Minggu ini, Bu. Minggu ini. 1 minggu ya. Untuk mengetahui progres dalam 1 minggu ini bagaimana nih Pak Sony saya? Ya, nanti kita ngobrol lagi ya, Bu. Nanti saya akan menceritakan refleksinya dalam kalibrasi minggu depan dan sampai di mana progresnya. Oke, jika demikian sukses ya Pak. Terima kasih, Bu Wiwi. Saya merasa plong nih sekarang dan optimis rencana yang akan saya lakukan berjalan dengan baik dan optimis dapat mengembangkan potensi yang dimiliki murid dengan maksimal. Sekali lagi saya terima kasih sama Bu Wiwi. Saya izin kembali ke kelas ya, Bu. Baik Pak Sony, sama-sama sukses dan tetap semangat ya Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, dari hasil pengamatan saya pada kegiatan coaching tadi sangat tampak bahwa coach memang menguasai kompetensi inti untuk menjadi seorang coach yang sesungguhnya, di mana dalam kegiatan coaching tadi Bu Wiwi mampu hadir dengan sepenuhnya dan Bu Wiwi juga mendengarkan dengan aktif sehingga mampu memberikan
stimulus-stimulus untuk menggali kompetensi atau potensi-potensi yang ada pada Bapak Smith. Dan yang terakhir, Bu Wi juga sangat luar biasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Sony mampu menemukan solusi bagi permasalahan yang dialaminya. Baik, sebelum berakhir saya ingin bertanya kepada Coach Pak Sony, bagaimana nih perasaannya setelah mendapatkan coaching dari Ibu Wiwi? Luar biasa, alhamdulillah ya. Saya mendapat pencerahan dan bisa melakukan apa yang nanti akan saya rencanakan. Sungguh luar biasa, terima kasih. Demikian Bapak Ibu guru hebat, semoga praktek kegiatan coaching pada hari ini dapat membawa pencerahan dan bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu guru hebat dalam mengimplementasikan kegiatan coaching dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.